Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan JavaScript. Ya, jadi sebelumnya rencananya di pertemuan 78 ini Bootstrap ya, tapi kita ganti menjadi JavaScript ya, karena alurnya akan lebih tepat. Bootstrapnya nanti setelah pertemuan atau minggu kedua pertama nanti baru kita ke arah Bootstrap. Seperti biasa referensinya dari Petani Kode. Nah, ini penjelasan singkatnya ya, kenapa kita perlu sekali mempelajari JavaScript gitu ya. Karena saat ini JavaScript itu tidak hanya digunakan di sisi klien atau browser, tetapi juga pada sisi server, terus konsol, program desktop, mobile, IoT, game ya, bahkan game juga. Nah, hal ini membuat JavaScript ini semakin populer. Nah, jadi kalau kita lihat data yang ada dari GitHub ya, jadi orang-orang banyak mengupload file-file programming di GitHub itu, bahkan JavaScript itu sampai 2 kali lebih dari Python gitu ya, bahkan jauh di atas PHP gitu. Jadi emang JavaScript ini sekarang sangat populer sekali. Nah, pertanyaannya kenapa kok di sini tidak ada HTML gitu ya. Nah, jadi memang analoginya kembali ke yang kemarin ya, bahwa memang HTML itu kan kalau mau bikin rumah ibaratnya adalah batu bata gitu. Jadi ya memang HTML itu mutlak dan bisa dipastikan memang sudah ada, jadi sangat dibutuhkan sekali, makanya tidak dimasukkan dalam sini. Nah, yang dibutuhkan ini JavaScript dan PHP ya, keduanya bisa beriringan, bisa bareng-bareng juga, dan mana keduanya itu sangat bergantung pada HTML. Jadi HTML itu core-nya lah. Nah, jadi apa sih itu JavaScript ya? JavaScript itu awalnya hanya dirancang untuk berjalan di atas browser ya, tapi sekarang sudah dipakai untuk server, game, IoT, desktop, dan lain-lain gitu ya. Nah, dulu sejarahnya ini awalnya namanya Mocha, terus jadi LiveScript, ya, sampai sekarang akhirnya menjadi JavaScript. Teman-teman bisa baca secara detail di websitenya Petani Kode. Nah, sekarang analogi sederhananya nih. Kemarin kan di IMK teman-teman sering mendengarkan istilah UI UX gitu ya. Kalau pakai Figma itu kan juga sama ya, UI UX. Kita desainnya itu UI, tetapi kalau sudah dibuat prototipe itu UX gitu kan. Tapi kan itu baru sebatas desain. Nah, sekarang kalau kita masuk ke implementasi yang nyata, yang real, untuk dieksekusi menjadi sebuah program, maka UI UX itu tidak akan pernah lepas dari JavaScript dan juga CSS. Bisa dikatakan ini bukan mutlak ya, tapi bisa dikatakan bahwa UI itu atau CSS itu ranahnya UI, sedangkan JavaScript itu ranahnya UX. Jadi kalau misalnya membuat layout, terus terkait dengan warna-warna, icon, font, itu kan CSS ya. Sedangkan UX itu lebih ke interaksinya, user stories, persona, dan lain sebagainya. Dan itu masuknya ke ranahnya sih JavaScript. So, langsung aja ya, kita coba belajar tentang JavaScript. Nah, di sini kita buat folder baru dulu ya. Kita kasih nama JavaScript. Jadi kita akan punya 3 buah folder ya, di folder pemrograman web. Jadi teman-teman bukanya yang folder pemrograman web di sini ya. Oke. Nah, kita coba membuat file dulu. Yang pertama misalnya di sini hello world. Hello world.html. Kita coba buat biasa latihan JavaScript. Kemudian JavaScript itu umumnya akan diawali dengan tag script seperti ini teman-teman ya. Ada tag pembuka dan penutup script. Nah, biasanya dia ditaruhnya di body ya. Boleh sih di dalam head, tetapi kalau kita baca banyak sumber lebih disarankan di dalam body. Jadi sebelum penutup body. Nah, kita coba bikin console log gitu ya.
Misal kita mau membuat hello world, kemudian kita buat dokumen write, kita mau tulis apa nih, hello world juga atau pemrograman web 1 ya. Oke. Nah, saya terbiasa untuk menggunakan ini ya. Kita pakai live server aja. Ya. Ini tampilannya gedein dikit deh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang muncul di sini hanya pemrograman web? Sedangkan kita tadi nulis hello world dan pemrograman web 1 nih. Yang muncul hanya pemrograman web 1. Karena yang pertama itu kita console log. Jadi kalau dokumen write itu sebetulnya sama aja seperti kita menuliskan ya biasa di sini gitu ya. Misalnya H1 hello world ini. Nah, itu sama aja dengan tadi kita menuliskan dokumen write. Tapi console log itu digunakan untuk debugging. Nah, saya nggak akan menjelaskan detail tentang debugging karena itu nanti bisa kita gunakan untuk mencari misal ada error. Tapi cara membukanya ada di klik kanan inspect, terus kita lihat di konsol. Nah, ini hello world-nya ada di sini teman-teman. Ya, jadi yang kita tuliskan di sini akan muncul di sini. Sekarang kita coba deh, misalnya kita ganti jadi selamat datang gitu ya. Maka di sini akan ganti selamat datang gitu ya. Jadi console log itu dia akan melempar nah ini sebuah metode gitu ya, dituliskan di dalam console log. Yang mana sebetulnya itu bisa digunakan untuk debugging gitu ya. Secara simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut. Kemudian jadi tadi jelaskan ada dua cara ya penulisan HTML, JavaScript, itu bisa di dalam head, bisa di dalam body, tapi disarankan untuk menuliskan di dalam body. Nah, cara penulisan JavaScript hampir sama seperti CSS, ada 3 ya, ada inline, ada internal, dan ada eksternal. Kita coba sekarang belajar yang inline.html. Nah, sekarang coba kita latihan bikin ini deh. Jadi kita itu mau membuat sebuah link gitu ya. Ref tag A gitu ya. Sorry, kita biasa pakai HTML dulu. Terus kita buat di sini A ref, misalnya di sini klik saya gitu ya. Simpan, kita coba save ini di stop, terus go live lagi. Dia akan berganti ke file yang inline gitu ya. Nah, ini ada klik saya ya, tapi kalau diklik masih belum ada efeknya karena belum tahu nih tujuannya kemana gitu ya. Kemarin kan kalau kita mau ke file hello world, kita tinggal tulis di sini nih hello world gini ya. Nah, kita mau coba untuk membuatkan JavaScript yang inline. Jadi di sini bisa kita kosongin, bisa kita kasih pagar gini. Kemudian kita tambahkan di sini pakai on click. Nah, on click kita pakai alert. Jadi alert itu gunanya untuk memberikan pesan yang nanti akan muncul pesan kayak gitu ya. Kita sebenarnya tidak asing ya. Selamat datang, misalnya kayak gini. Kita coba. Kalau diklik, nah dia akan muncul ini namanya alert itu seperti ini. Ya, di sini selamat datang dan hanya dari pilihan oke. Kalau diklik seperti ini munculnya. Itu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan JavaScript yang inline. Ya, jadi langsung di situ inline gitu istilahnya. Nah, sekarang kalau kita mau pakai yang internal itu yang gimana ya tadi gini, yang hello world ini contoh yang internal gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah internal. Saya rename boleh deh. Internal gitu ya. Sekarang kita buat lagi deh. Kita coba buat lagi. Nah, kita copy di sini boleh. Kita copy ini. Kita buat file baru. Kita kasih nama eksternal gitu ya. Eksternal. Nah, kalau eksternal otomatis ini kita buang ya, atau kita cut boleh lah. Dan kita akan membuat satu file baru ya di sini. Misalnya kita kasih nama .js. Nama filenya sebetulnya bebas ya teman-teman ya, mau dikasih nama apapun itu nggak masalah sebenarnya. Misalnya app.js. Nah, kita taruh di sini. Nah, maka
di yang mana tadi, yang eksternal ya, ini close dulu aja. Nah, maka kita juga hampir sama ya, sebenarnya hampir sama karena di sini kan sudah ada nih konsol log selamat datang pemrograman web 1. Nah, sekarang kita panggil dulu si scriptnya, itu bisa di sini lah ya, script ini namanya di sini src sama dengan app.cs gitu ya. Nah, sekarang si app.cs itu mau diisi apa gitu kan. Misalnya tadi kita kan mengisikan ini dengan console log dan selamat datang gitu ya. Nah, sekarang kita coba ambil yang ini stop. Kita inspect, lihat di sini ada nggak. Nah, ini tidak ada karena ada kesalahan. Nah, kita cek nih kesalahannya ada di mana gitu ya. Nah, ini sebentar kita cek aja. Nah, kita coba pakai yang ini deh. Kita pakai yang tadi misalnya, nah ini app.cs, kemudian ini nggak perlu pakai titik koma ya teman-teman. Oh, ini otomatis dia akan membuat titik koma di sini. Oke, kita cek dulu di mana. Nah, kayak gini. Kita coba nih. Jadi kalau kita sudah pakai eksternal, kita panggil dengan script, maka di sini tuh nggak usah lagi pakai script ya. Jadi langsung aja nih selamat datang, di sini muncul pemrograman web 1 gitu. Yang perbedaannya. Jadi kita bisa memakai 3 cara, internal, eksternal, dan inline gitu. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya tadi sudah dijelaskan cara menuliskan, kemudian tadi eksternal juga sudah, kemudian internal sudah, inline sudah gitu ya. Nah, sekarang ini hampir sama sih. Kita coba menuliskan JavaScript di atribut gitu ya. Kita coba buat file baru namanya attribute.dml. Biasa tempat seperti ini. Terus kita di sini ceritanya akan membuat sebuah button gitu ya. Kemudian di dalam button klik saya gitu. Stop dulu, kita go live. Nah, ini kan akan ada sebuah button ya teman-teman. Kalau diklik nggak ada efeknya karena belum diisi apa-apa gitu kan. Sama kayak tadi, kita bisa kasih di sini on, klik ya, sama dengan kayak tadi alert, kurung buka kurung tutup, pakai petik 1, halo selamat datang. Ini. Nanti kalau diklik akan muncul alertnya di sini. Nah, ini penggunaan di dalam atribut dengan cara inline, hampir sama lah ya kayak yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang biar kita makin paham nih, kita mau coba membuat satu buah text area. Nah, gini, text area untuk nama-namanya itu kita kosongin dulu aja, nggak masalah, karena belum akan kita pakai ya. Ini kosong-kosongnya dulu, nggak masalah. Kolom 30, row 10. Nah, akan seperti ini nih. Kita kasih break line dulu ya, PR gitu. Nah, kita kasih break line dulu biar di bawahnya. Gak apa-apa ya, kayak gini ya. Oke, kemudian kita mau kasih ini kode ya. Jadi kalau kita nulis, nanti dia akan muncul sesuatu kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan di sini misalnya on, nah ini kan ada banyak nih, on key up. On key up, kita coba untuk menuliskan dokumen get element by ID. Nah, tuliskan kayak gini, get element by ID. Kemudian di sini kita akan membuat counter. Jadi nanti kita akan menghitung jumlah teks yang diinputkan gitu ya. Inner text ini ya. Sama dengan
this dot value, bisa nggak nih, dot length. Nah, kita akan menghitung length itu th ya, jumlahnya atau jumlah ininya nanti teks yang diinputkan itu berapa gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini di dalam atau setelah teks area gitu ya. Setelah penutup teks area, kita di sini akan menuliskan pakai P aja ya biar ke enter ke bawah gitu ya. Panjang titik 2 gitu ya. Oke, enter dulu. Kita cek dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa nulis apapun di sini. Ya. Tapi belum ada hasilnya nih, teman-teman. Nah, jadi ini kita akan hitung di sini nih. Panjang sama dengan kita pakai span. Nah, di sini ada ID counter. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membuat span ya. Kemarin udah diajarin ya span itu untuk apa. Nah, si span ini dikasih ID namanya yaitu counter gitu ya. Nah, kemudian kita coba kayak gini dulu deh. Nanti harusnya sudah muncul. Nah, nih. Tuh, ya. Sudah muncul. Jadi apapun yang kita ketik nanti dia akan kehitung di sini. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan deh. Misal di sini ditambahkan karakter. Ya. Pertama-tama 0 ya. Nilai defaultnya kasih 0 dulu. Saya adalah mahasiswa, misalnya kayak gitu. Nah, harus saya jelaskan sedikit di sini ya. Jadi pertama nih kita akan membuat teks area ya. Teks area itu tadi nggak usah dikasih ID. Kenapa? Karena ID-nya itu ya akan kepake kalau memang dia nanti akan digunakan gitu ya. Tapi karena memang kita belum akan memanggil itu sebagai sebuah fungsi, sebagai sebuah rumus di dalam JavaScript, kita nggak perlu ngasih ID. Nah di sini yang dikasih ID justru si span ini, karena nanti mau dibuat untuk menghitung. Nah pertama nih ada on key up. On key up itu artinya a key is released nih, ada keterangannya. Jadi setiap kita ngetik satu karakter itu namanya on key up gitu ya. Tapi baru akan dimunculkan itu setelah kita ngetik selesai. 1 baru dihitung. 2 gitu. Beda dengan on key press. On key press itu ya ketika kita, jadi kalau on key press misalnya kita tekan tombol enter, maka on key press key sama dengan berapa ya kayak gitu. Pakai kode ASCII. Get element by ID. Nah, kita akan mengidentifikasi elemen berdasarkan ID. Elemen itu ya ini ada text area, button itu kan elemen gitu ya. Kita pakainya si span ini yang dengan ID counter. Jadi kalau misal di sini diganti ya misal hitung gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan dia akan error nih. Muncul. Maka yang di sini juga harus diganti dengan hitung. Karena dia akan mendeteknya berdasarkan ID gitu ya. Nah, ini dot inner text. Nah, ini di sini nih properti dari HTML element gitu ya. This value length. Jadi menghitung si text area itu sendiri ya. Ada berapa karakter yang dimasukkan. Kalau ini mah cuma masalah lebar dan panjang aja ya. Kalau saya ganti 20 ya dia akan sedikit menyempit kayak gitu aja sih. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh biar teman-teman sedikit lebih paham lagi gitu ya dengan penggunaan dari JavaScript. Nah, lanjut ya, kita ke fungsi output dari JavaScript. Videonya akan agak sedikit panjang sedikit lah, gak apa-apa ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan alert. Jadi, alert itu juga bisa kita tulis dengan menggunakan console log sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita coba menggunakan console log gitu. Misal begini, inspect console ya. Misal kita mau buat alert, di sini juga sama ya, tinggal kita tulis aja alert gitu kan. Enter nih, kurang buka, kurang tutup, titik koma dulu deh. Kita mau nulis apa? Sini. Alamat, udah nih kalau kita enter, kita akan muncul alert gitu. Nah, jadi gunanya alert sebenarnya untuk kayak tadi yang saya jelaskan adalah untuk debugging gitu. Nah, saya rasa ini nanti deh ya, saya banyakkan deh. Nah, jadi alert itu bisa juga ditulis alert, bisa juga ditulis dengan window. Ini ya, window dot alert. Alah, sama aja ya.
hasilnya sama aja. Kita coba untuk sedikit membuat fungsi. Nah, sedikit belajar lagi tentang fungsi, terutama tadi dengan document write gitu ya. Jadi sebenarnya dokumen write itu sama aja ya teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dokumen write itu digunakan untuk menuliskan apapun ke dalam. Nah, ini dokumen write digunakan untuk menuliskan apapun ke dalam halaman HTML. Nah, kadang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa kalau kita bisa langsung nulis aja di sini ABCD ini, kenapa harus kita pakai dokumen write? Nah, karena JavaScript ini nanti sifatnya dinamis, teman-teman. Jadi JavaScript itu bisa untuk menghitung misal kayak luas segitiga, luas lingkaran ya gitu. Tapi kalau HTML itu nggak bisa ya. Ingat, HTML itu statis. Tapi JavaScript kemudian PHP itu dinamis. Nah, itu yang harus dipahami dulu ya. Jadi perbedaannya di situ. Oke. Nah, kita coba lanjut lagi terkait dengan tadi fungsi sudah. Sekarang coba kita menggunakan variabel dan tipe data. Nah, kita akan sedikit belajar ke variabel dan tipe data. Kita closing dulu nggak apa-apa ya. Kita buat lagi di sini new file variabel biasaan nih. HTML variabel. Nah, ini mungkin di perkuliahan sebelumnya teman-teman udah sering ya. Variabel itu deklarasinya banyak banget ya. Ada var gitu kan. Ada kemudian dengan kalau di HTML atau PHP itu pakai dolar gitu ya, pakai dolar kayak gini. Nah, sekarang kita coba membuat variabel di JavaScript gitu ya. Oke, kita coba membuat variabel misalnya di sini script. Kita buat var, kemudian title sama dengan hello world gitu ya. Kita buat seperti ini dulu. Nah, kemudian kita buat lagi deh di sini, misalnya di sini ada var URL sama dengan apa nih, google.com misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan sedikit ya antara var dengan let gitu ya. Bedanya apa di sini? Nah, misalnya kalau kita tidak mendefinisikan nilainya, maka kita bisa menggunakan var. Tapi kalau kita langsung mendefinisikan nilainya, maka kita bisa menggunakan let. Misalnya di sini let harga sama dengan 15.000. Nah, jadi perbedaannya di sini misalnya apa ya? Tanpa awalan itu juga bisa ya teman-teman. Jadi misalnya di sini langsung harga kayak gitu juga bisa. Nah, kurang lebih sih sedikit perbedaannya di situ ya. Bisa jelaskan lebih detail di kelas ya terkait dengan perbedaan apa var dan let, karena ini akan makan waktu yang cukup banyak. Jadi nanti langsung aja dicoba-coba dulu ya. Itu cara penulisan variabel di JavaScript itu seperti ini, bisa juga dengan langsung saja kayak gini. Nah, ini kan tadi kita udah nyoba nih bikin var gitu ya. Kemudian kita mau mencoba membuat sebuah alert ya teman-teman. Kita coba dulu deh. Kita membuat alert. Nah, kita bisa memanggil kayak gini teman-teman. Console log, kemudian harga. Jadi kita bisa melihat hasil dari si harga ini. Bisa nggak sih harga itu nanti ditampilkan ya gitu. Nah, kita pakai console log aja. Nah, kita cek. Nah, di sini harganya muncul ya teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena kita console log di sini. Itu kalau kita matikan kode ini, ya di sini nggak muncul. Jadi kayak untuk mengecek apakah si 15.000 ini betul-betul sudah benar belum nulisnya, kita bisa kayak gini caranya. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut deh. Kita buat alert. Tapi ditambahkan ada variabel yang kita bawa. Selamat datang. Oh sorry, ini karena auto refresh ya. Nah, console lognya dimatikan dulu. Selamat datang di ini ketik astaga ini. Sorry. Ini kenapa ya? Kenapa dia muncul? Oh, karena dia auto refresh. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita auto refresh jadi muncul terus.
kita matikan dulu deh ya. Selamat datang di, nah kita bisa pakai plus nama variabelnya yang mau kita panggil itu apa, misal title gitu kan. Jadi kita ganti deh, kita ganti ini jadi pemrograman web gitu ya. Oke, nah, kita coba ke live lagi. Nah gini teman-teman, jadi dia akan muncul alert, itu menuliskan selamat datang di pemrograman web gitu. Ini pakai spasi, nanti dia akan kena spasi di sini. Bisa kita refresh, nah, kita muncul alert seperti ini teman-teman, gitu ya. Terus kalau kita nggak mau pakai alert, tapi maunya pakai dokumen write, maka kita pakai dokumen write selamat datang di title. Oke, nah di sini itu bedanya ya. Kalau alert dia akan muncul sebagai alert, kalau kita dokumen write dia akan muncul di sini gitu teman-teman ya. Jadi penulisannya dokumen write selamat datang di, jangan lupa ini ditutup gitu ya pakai petik, kemudian plus variabelnya itu apa gitu ya. Kalau misal harga ya sini tulis saja harga gitu ya, kurang lebih seperti itu caranya. Kemudian terkait dengan tipe data dan lain sebagainya nanti saya jelaskan di kelas aja biar enak, tapi bisa juga kita coba ya, kita masuk lagi ke console log untuk melihat tipe data. Nah itu bisa di sini, misal nih var name ya, sama dengan yang tulis apa nih, Dian ya. Kalau di enter dia undefined teman-teman gitu ya. Kenapa undefined ya, karena dia nggak tahu gitu, tipe dia itu apa gitu ya. var age sama dengan 22 gitu kan. Jadi juga di sini masih undefined juga gitu ya, karena belum didefinisikan. Bentar ya, var single dengan true. Nah baru kita tuliskan di sini type of pertama name-nya. Jadi biar kita tahu si name itu tipe datanya apa. Oh dia string nih. Nah, otomatis dia tahu teman-teman bahwa si name ini string gitu. Ini nggak bisa di zoom ya, mohon maaf. Terus kita tulis lagi type of dari si age. Nah, dia itu number gitu. Dia udah tahu bahwa dia itu angka number. Terus type of single. Nah, dia itu boolean yes no gitu ya. Jadi type of itu digunakan untuk mengetahui tipe datanya itu apa gitu ya. Gitu ya. Kemudian aturan penamaan variabel yang pertama, penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Jadi nggak boleh teman-teman var 123 title gitu. Itu otomatis merah nih. Nah ini kenapa merah? Karena saya sudah menginstal ini teman-teman. Apa ya? JavaScript apa ya? Ini JavaScript ES6 code snippet gitu. Nah, karena sudah menginstal ini jadi dia otomatis tahu kalau ini tuh salah gitu. Ya. Kemudian yang kedua, penamaan variabel itu boleh menggunakan underscore. Awalnya kayak gini boleh pakai underscore gitu ya. Penamaan variabel dianjurkan menggunakan camel case. Jadi kalau misal ada dua kata ya, ada dua kata dia disarankan camel case. Misalnya title now, jadi n-nya itu besar, itu namanya camel case ya. Disarankan seperti itu. Alasannya kenapa? Saya juga kurang tahu ya. Kenapa alasannya seperti itu? Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ini ada sekitar 30 menit ya, nggak apa-apa. Kita coba belajar yang selanjutnya, yaitu kita coba buat file baru. Kemudian kita kasih nama input ya. Kita kasih nama jendela dialog untuk input. Nanti kita buat file baru. Ini close aja. Dialog input. Oke, ini stop dulu. Tadi dialog input itu tadi kan ada kayak input text area, terus button gitu ya. Nah tadi kan kita sudah belajar untuk membuat pakai button diklik itu terus muncul gitu ya. Sekarang kita akan coba membuat satu lagi nih yang agak berbeda ya. Kita coba script, itu namanya confirm teman-teman. Konfirmasi. Apakah kamu yakin? Bahasa Indonesia aja deh ya.
apakah Anda yakin? Ya, kita coba go live. Nah, seperti ini. Kalau confirm, kita disuruh milih ya atau tidak, kayak gitu. Kalau iya nanti gimana, kalau tidak nanti gimana. Itu nanti bisa dilanjutkan. Nah, sementara seperti ini. Jadi kalau alert itu hanya oke, kalau confirm itu ada pilihan seperti apa sih ya? Yes, no gitu ya. Ya. Kita coba sekarang buat untuk sedikit lebih tertata ya. Kita pakai variabel aja di sini. Variabel misal tadi yakin kan. Nah, yakin gitu. Sama dengan ini confirm. Nah, jadi si confirm yakin itu akan kita taruh di dalam sebuah variabel ya, yaitu yakin gitu ya. Nah, oke. Kemudian if, nah jika, nah ini, jika yakin maka munculkan alert Anda yakin gitu ya. Jika tidak maka muncul alert Anda tidak yakin. Nah, kita cek hasilnya. Jadi ini kan ada, refresh dulu. Nah, di sini kan ada yakin atau tidak gitu ya. Apakah Anda yakin? Kalau iya, dia akan muncul alert Anda yakin gitu. Ya. Tapi kalau tidak, nah, maka akan muncul Anda tidak yakin gitu. Ya. Kita tinggal berubah ininya aja sebenarnya teman-teman. Di sini tuh mau kita isi apa? Jadi kalau kita pilih oke, ya, maka nanti akan muncul apa? Kalau pilih tidak atau cancel akan muncul apa? Misal nih, sini kita ganti nih. Jadi window titik location misalnya ke Google ya. Nah, kalau misal enggak, kita pakai dokumen aja, dokumen write. Nah, Anda tidak yakin, kita refresh dulu. Kalau kita oke, nah dia akan lari ke Google gitu ya. Lah, ini nggak bisa balik teman-teman. Kita harus serve lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau tidak yakin, ini alamatnya harus di copy, maka akan muncul tulisan Anda tidak yakin. Tadi ya, kalau oke, dia akan lari ke Google gitu. Kalau tidak, dia akan stay di sini dan menuliskan tulisan Anda tidak yakin. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, tadi kan kita membuat, bisa dibilang itu tadi dialog confirm ya. Kayak gini aja deh, diganti confirm. Nah, nice. Kita coba sekarang membuat prompt. New file, kasih nama prompt.data. Stop aja. Nah, oke. Kita kasih script var apa ya, nama sama dengan kita pakai prompt ini. Nah, kita tulis siapa nama kamu kayak gini. Kemudian kita kasih koma ketik 2. Nah, simpan dulu. Maka nanti akan kita tuliskan document.write gitu ya. Halo plus nama. Prompt itu digunakan untuk menginputkan sesuatu ya teman-teman. Kita go live. Nah, ini. Jadi kalau prompt nanti di sini kita akan disuruh menuliskan atau menginputkan masukan sebuah nilai. Menjauh. Kalau saya enter, maka di sini akan ada dokumen write hello Abdau. Nah, itu adalah gunanya prompt. Jadi prompt itu sebetulnya salah satu inputan lah, hampir kayak input teks, tapi munculnya dengan seperti alert. Nah, mungkin itu dulu terkait dengan video kita di JavaScript part yang pertama. Kita akan masuk ke operator, percabangan, perulangan di video yang berikutnya. Ya, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.